Prabowo meminta Indonesia harus berhenti membuat regulasi rumit. Kemendak amankan produk impor ilegal senilai 18,8 miliar rupiah. Penyelundupan ratusan ekor burung dilindungi di Pelabuhan Bakauheni. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Dewi. Apa kabar malam hari ini? Harus semangat ya, meskipun kita dari tadi pagi sudah hadir di Simpo TV, tapi pada malam hari ini kami berdua masih terus akan memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita olahraga menarik lainnya. Benar sekali Festi. Selain 4 informasi tadi, kami juga menghadirkan sejumlah kegiatan dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih dan seluruh kepala daerah. Bersama saya Dewa Madik dan saya Festi Rahmadi. Ini dia Menyapa Malam Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Prabowo Subianto menekankan perlunya penyederhanaan regulasi terutama di sektor migas untuk mempercepat kemajuan Indonesia. Prabowo juga siap mencopot pejabat yang menghambat perubahan dan juga menawarkan kerjasama energi kepada investor. Presiden Prabowo Subianto mengkritik regulasi yang rumit di Indonesia dan menekankan pentingnya penyederhanaan terutama di sektor minyak dan gas. Ia meminta pejabat untuk mempercepat perubahan tersebut karena birokrasi yang ada memperlambat kemajuan negara. Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menegaskan bahwa ia tidak segan mencopot pejabat yang enggan menyederhanakan regulasi dan menyatakan kesiapan pemerintah untuk menawarkan kerjasama energi minyak dan gas kepada investor yang hadir di Konvensi Indonesian Petroleum Association ke-49. Ini ada kecenderungan, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi Indonesia ahlinya. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan. Saya minta dirubah budaya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Rubah cara berpikir seperti itu. Cara berpikir seperti itu tidak boleh lagi kita biarkan di republik kita yang kita cintai ini, saudara-saudara. Di bidang energi, garis kita juga sederhana. Kita mengerti bahwa potensi energi kita sangat-sangat besar. Tadi saya diberi laporan sekian puluh blok migas yang siap kita tawarkan secara besar-besaran. Saya minta badan-badan regulasi sederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari Presiden Indonesia Petroleum Association Carol Jegali yang juga menyatakan optimisme bahwa di bawah kepemimpinannya Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan juga berdaulat. Hal tersebut disampaikan Carol ini saat membuka konvensi dan pameran tahunan ke-49 IPA yang digelar di ISSB BSD Tangerang Selatan, Banten pada Rabu 21 Mei 2025. Presiden Indonesia Petroleum Association Carol Jegali yang menyatakan optimisme bahwa di bawah kepemimpinannya Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan berdaulat. Indonesia Petroleum Association menilai potensi industri hulu minyak dan gas dalam negeri masih sangat besar. Potensi ini memacu pertumbuhan investasi sektor hulu migas dalam negeri masa depan.
Dengan tema mewujudkan pertumbuhan dengan ketahanan energi di lingkungan rendah karbon, Carol memaparkan bahwa tema tersebut mencerminkan visi bersama antara industri minyak dan gas dengan pemerintah, di mana energi tidak hanya berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi bagi peluang inovasi dan juga keberlanjutan. Pihaknya juga berkomitmen untuk membantu mewujudkan visi tersebut dengan memenuhi kebutuhan energi Indonesia dan mendukung transisi energi yang bertanggung jawab, yang akan mendukung pengurangan emisi sekaligus meningkatkan daya saing industri melalui penerapan teknologi karbon, capture and storage. It calls for innovation, agility, and strong alignment between the government, the industry, and communities. Bapak President, we believe in your vision for a strong and sovereign Indonesia. We are committed to helping realize that vision by meeting Indonesia's energy needs and supporting a responsible energy transition. At the same time, we're embracing the global energy transition. Technologies like carbon capture and storage, or CCS, offer a powerful tool to reduce emissions while supporting industrial growth. Pernyataan optimisme dari Presiden Indonesian Petroleum Association Carol Jugali mengenai Indonesia yang kuat dan berdaulat merupakan peran penting industri migas dalam menjaga ketahanan energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemerintah memastikan Indonesia akan mengawal isu stabilitas kawasan dan juga keamanan di Asia Tenggara dalam pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ASEAN 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Tidak hanya isu tersebut, dampak dan juga langkah ASEAN terhadap kebijakan tarif Trump nantinya akan dibahas oleh para pemimpin negara di Asia Tenggara. Kementerian Luar Negeri mengungkapkan bahwa Indonesia akan membawa pesan khusus soal isu kawasan di Asia Tenggara dalam gelaran konferensi tingkat tinggi ASEAN 2025 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 26 hingga 27 Mei mendatang. Dalam kesempatan jumpa pers, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kemenlu, Sidarto Reza Suryodipuro membeberkan isu yang dibawakan oleh Presiden Prabowo di KTT juga akan membahas konflik berkepanjangan yang terjadi di negara Myanmar. Adapun nantinya rangkaian KTT ini berlangsung seperti ASEAN Foreign Minister Meeting, ASEAN Political Security Community Council Meeting hingga ASEAN Coordinating Council Meeting. Pertemuan kali ini saya bisa sampaikan akan menanggapi situasi dunia saat ini, dunia dan kawasan yang persaingan geopolitiknya itu semakin intens. Kemudian juga belakangan ini juga banyak tentang katakanlah persaingan ekonomi atau geoekonomi. Jadi para ASEAN leaders itu termasuk Bapak Presiden akan mengadres isu-isu tersebut. Di samping juga isu lain seperti di ASEAN adalah masalah Myanmar. Kemudian juga isu yang mendesak adalah kenaikan kejahatan lintas batas. Jadi itu adalah masalah-masalah besar yang akan dibahas oleh para pemimpin ASEAN, termasuk yang terkini yang sangat mendesak adalah masalah ekonomi. Presiden Prabowo direncanakan akan hadir dalam gelaran konferensi tingkat tinggi ke-46 di Kuala Lumpur. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azul Hakim, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, menjelang puncak haji 1446 Hijriah, jemaah diimbau untuk membatasi aktivitas fisik dan mengurangi umroh sunnah berulang. Suhu tinggi di Mekah dan juga kondisi fisik jemaah terutama lansia menjadi pertimbangan utama untuk menjaga kesehatan dan kelancaran ibadah. Menjelang puncak ibadah haji 1446 Hijriah 2025 Masehi yang diperkirakan berlangsung awal Juni, pemerintah mengimbau jemaah Indonesia untuk membatasi aktivitas fisik berat, termasuk mengurangi umroh sunnah berulang. Imbauan ini disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Ahmad Fauzin, dalam konferensi pers operasional haji hari ke-20. Fauzin mendorong jemaah untuk memperbanyak mengikuti bimbingan manasik haji di hotel pemondokan sebagai bekal penting menjalankan ibadah dengan benar. Ia juga mengingatkan bahwa suhu di Mekah diperkirakan mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius, sehingga jemaah dianjurkan melaksanakan sholat fardu di masjid hotel bila kondisi fisik tidak memungkinkan ke Masjidil Haram. Kami juga mengimbau agar Bapak dan Ibu bisa mulai mengurangi aktivitas fisik yang berat, seperti ziarah keluar kota perhajian atau melaksanakan umroh sunnah berulang-ulang.
Kegiatan seperti ini bisa menguras tenaga, padahal tenaga itu akan sangat dibutuhkan saat wukuf di Arafah dan rangkaian ibadah haji lainnya. Cuaca di Makkah saat ini juga sangat panas. Suhunya bisa mencapai 45 hingga 50 derajat Celcius saat puncak haji nanti. Untuk itu, kami menyarankan agar ibadah fardu bisa dilaksanakan di masjid yang ada di dalam hotel pemondokan. Tidak mengapa tidak ke Masjidil Haram setiap waktu. Yang terpenting, ibadah tetap dijalankan dengan khusyuk dan tubuh tetap dijaga agar tetap bugar. Selain kepada jemaah haji, imbauan juga ditujukan kepada keluarga di tanah air agar turut mengingatkan kerabatnya yang berhaji, terutama yang lanjut usia untuk tidak memaksakan diri. Fauzin menutup pesannya dengan ajakan menjaga kesehatan dan semangat ibadah haji demi meraih haji yang juga mabrur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktur Jenderal Pelayanan dan juga Kepatuhan Hak Asasi Manusia menerima audiensi Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional di kantor Kementerian HAM Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Kedua belah pihak berdiskusi seputar upaya perlindungan hukum dan juga pemenuhan hak-hak pekerja bagi para pengemudi ojek online. Menanggapi audiensi dari Koalisi Ojol Nasional, Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Munaf Rizal Manan mengatakan, aduan yang disampaikan oleh Koalisi Ojol Nasional mengenai pekerjaannya tersebut jelas berkaitan dengan hak asasi manusia. Ia pun memastikan pihaknya akan mendalami seluruh aduan dari pihak ojol, antara lain mengenai hak pengemudi ojol seperti durasi kerja, jam mengemudi, waktu istirahat, dan waktu cuti. Selain itu, Kementerian HAM juga akan melakukan pendalaman berkaitan dengan aspek keadilan dan hubungan kerja, aspek penghasilan atau pengupahan, serta aspek keamanan kerja. Kami dari Kementerian HAM, ya, khususnya Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, menerima permintaan audiensi dari teman-teman ojol, ya, untuk menyampaikan pengaduan perihal apa yang mereka alami tentang melaksanakan profesi ojolnya. Jadi tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan. Kami dari Kementerian HAM, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, bahwa tentu saja hal ini ada dimensi hak asasi manusianya. Ya. Oleh karena itulah kami dari Kementerian HAM akan menindaklanjuti penyampaian pengaduan ini. Kami akan melakukan pendalaman mengenai aspek-aspek terkait dengan kondisi kerja. Ya. Kami akan dalami bagaimana kondisi kerja teman-teman profesi ojol ini, kemudian kami akan dalami apakah ada unsur eksploitasi di dalamnya. Nah, kemudian juga kami akan dalami apakah ada keadilan, ya, fairness dalam hubungan kerja antara driver dengan aplikator. Kemudian juga kami akan dalami apakah dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai ojol itu mereka juga diperhatikan aspek misalnya keamanannya, ya, sebagai driver yang melakukan mengendarai kendaraan, termasuk juga jaminan mereka sebagai pihak yang bekerja. Kementerian HAM berencana membentuk tim untuk menindaklanjuti pendalaman hak asasi manusia dari pengemudi ojek online. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri memastikan bahwa seluruh dokumen ijazah dan juga riwayat perkuliahan milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dinyatakan asli, identik, dan bebas dari unsur pemalsuan. Hal itu dikuatkan melalui hasil analisis laboratorius Puslapor yang juga mengkonfirmasi keautentikan berbagai dokumen akademik sejak masa kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo menegaskan bahwa dokumen akademik milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli karena telah melalui serangkaian uji forensik oleh Puslapor. Juhandani menyampaikan berdasarkan hasil analisis ilmiah terhadap berbagai dokumen seperti kartu hasil studi, surat pernyataan, dan dokumen SPP semester, seluruhnya dinyatakan identik, otentik, dan bebas dari unsur pemalsuan. Tak hanya itu, dokumen pendukung lain termasuk kuliah lapangan, daftar nilai, dan surat keterangan kelulusan yang disahkan Fakultas Kehutanan UGM juga dipastikan asli dan sesuai dengan identitas Presiden Joko Widodo. Penyelidik mendapatkan fakta bahwa
benar Bapak Insinyur Haji Joko Widodo melaksanakan perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti adanya hasil studi KHS atas nama Joko Widodo nomor induk mahasiswa 1681/KT mahasiswa Fakultas Kehutanan yang telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dan dinyatakan belangko dan stempel adalah identik atau sama dengan pembanding serta tanda tangan milik Dr. Insinyur Setiono, Dr. Sunardi dan Insinyur Burhanuddin adalah identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan pembanding. Adanya tanda penyetoran SPP semester 2 tahun ajaran 81-82 atas nama Joko Widodo dan dinyatakan oleh Puslapor diuji secara laboratoris, dinyatakan stempel adalah identik dan sama dengan pembanding. Adanya surat permohonan izin atau registrasi semester 2 tahun ajaran 81-82 atas nama Joko Widodo pada tanggal 12 Januari 1982 yang telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dan dinyatakan stempel adalah identik atau produk yang sama dengan pembanding. Adanya surat keterangan lulus ujian praktek atas nama Joko Widodo pada tahun 1984 yang diarsipkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian adanya dokumen urian ujian dan praktek tingkat sarjana atas nama Joko Widodo nomor mahasiswa 1681/KT di dalam juga menjelaskan telah dilaksanakan pekerjaan praktek tingkat 1 sampai dengan skripsi meliputi 1. Kuliah lapangan 1 lama 1 hari di Banjarjo Ngawi pada tahun 1980. Kedua, kuliah lapangan lama 3 hari di Baturaden dan Cilacap pada tahun 1982. Ketiga, inventarisasi hutan lama 6 hari di Banjarjo tahun 1982. Keempat, praktek umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Nomor 6, problema kehutanan lama 3,5 bulan di Kota Madya Surakarta pada tahun 84 sampai dengan 1985. Kemudian adanya daftar nilai sarjana atas nama Joko Widodo nomor mahasiswa 1681/KT. Ketiga, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Haji Joko Widodo telah memenuhi syarat kelulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti A. Adanya berita acara ujian atas nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681 dengan ditandatangani oleh dosen penguji atas nama Dr. Insinyur Sumitro, Insinyur Sofyan, Insinyur P. Burhanuddin, dan telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dengan hasil identik dengan pembanding. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya, salah satunya terkait P2MI kunjungi Adnaker dan juga shelter KBRI Kuala Lumpur. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjutkan informasinya di mana pemerintah berhasil menyita sejumlah produk impor ilegal dengan taksiran nilai barang mencapai belasan miliar rupiah. Barang-barang tersebut saat ini diamankan pemerintah guna meminta verifikasi dokumen lebih lanjut dari pihak perusahaan. Kementerian Perdagangan resmi mengamankan produk impor ilegal asal Cina dengan total taksiran nilai barang sebesar 18,8 miliar rupiah. Dengan jumlah produk mencapai 1,6 juta unit di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, penindakan ini dilakukan usai pemantauan terhadap kegiatan promosi melalui media sosial TikTok. Pemantauan dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu terakhir, guna mengusut asal-muasal produk dan lokasi perusahaan berdiri. Setelah berhasil ditelusuri, Busan memastikan seluruh produk tersebut yang disimpan tidak sesuai dengan ketentuan perdagangan yang berlaku. Adapun produk yang ditemukan seperti perkakas elektronik, aksesoris pakaian, besi atau baja, hingga produk turunannya. Keseluruhan jenis produk tersebut diimpor PT Asialum Trading Indonesia. Yang diimpor ini menyalahi aturan seperti tidak ada SPPT SNI atau yang telah habis masa berlakunya. Tidak memiliki nomor pendaftaran barang atau NPB. Tidak menggunakan label berbahasa Indonesia. Tidak memiliki manual atau kartu garansi, tidak memiliki nomor registrasi kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan atau K3L,
dan mengimpor barang yang dilarang, artinya tidak boleh diimpor tapi diimpor, serta tidak mempunyai dokumen importasi barang. Usai pengungkapan ini dilakukan, Kemendak meminta pihak perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi sejumlah verifikasi dokumen produk guna membuktikan legalitasnya. Dari Banten, Max Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Komisi 6 DPR RI memuji kinerja Kementerian Perdagangan dalam menindak produk impor ilegal beberapa waktu terakhir. Kehadiran produk impor ilegal sangat mempengaruhi daya saing produk lokal, terlebih mengurangi perekonomian tanah air. Anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto memuji upaya penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Perdagangan dalam keberadaan produk impor ilegal beberapa waktu terakhir cukup banyak. Darmadi juga membeberkan bahwa kehadiran produk impor ilegal ini sangat mempengaruhi daya saing produk lokal, terlebih mengurangi perekonomian tanah air. Dirinya menyoroti Kementerian Perdagangan sebagai mitra di Komisi 6 DPR RI dapat berkolaborasi terus dalam menjaga ekosistem perdagangan dalam negeri di Indonesia. Dan saya lihat Kementerian Perdagangan dalam beberapa tahun atau bulan terakhir ini sudah intensif sekali melakukan pengawasan terhadap barang-barang ilegal seperti kayak gini. Nah, harapan saya ini jangan kendor Pak Menteri, ya, terus ya naikkan, karena industri juga sekarang kan sudah lagi masalah. Ya, PMI-nya sudah turun ke 46,7, ya, turun angka yang cukup besar, dan pertumbuhan ekonomi juga terganggu dan sebagainya. Nah, ini nggak boleh terjadi. Penerimaan pajak juga ya belum optimal, belum maksimal. Nah, ini kan barang-barang kebanyakan tidak bayar pajak Pak, tidak masuk kas negara. Nah, ini tentu sangat merugikan bagi negara begitu. Nah, jadi itu kira-kira dari Komisi 6. Terima kasih Pak. DPR RI berharap Kementerian Perdagangan mampu maksimal dalam memberantas kehadiran produk impor ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan saat ini. Dari Banten, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding bertemu dengan Dubes Indonesia untuk Malaysia pada 21 Mei 2025. Dan juga pertemuan tersebut diantaranya membahas mengenai sejumlah masukan penting untuk perbaikan tata kelola perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding bertemu dengan Dubes Indonesia untuk Malaysia Hermono pada Rabu 21 Mei 2025. Pertemuan tersebut diantaranya membahas mengenai sejumlah masukan penting untuk perbaikan tata kelola pelindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Selain itu, keduanya juga meninjau pelayanan dan adnaker dari shelter KBRI Kuala Lumpur. Menteri Karding menyaksikan langsung bagaimana sistem layanan yang sudah berbasis digital membuat proses menjadi lebih cepat, responsif, dan akuntabel. Yang kedua, kita melihat lebih dekat pelayanan adnaker dan shelter di kedutaan di Kuala Lumpur. Alhamdulillah bagus dan pelayanannya juga cepat karena mereka sudah online ya. Jadi insya Allah akan tertangani. Ada beberapa yang akan dipulangkan juga sedang diproses. Malaysia dinilai sebagai titik konsentrasi terbesar dalam penanganan pekerja migran Indonesia. Sehingga sinergi antara Kemen P2MI dan KBRI Kuala Lumpur menjadi sangat strategis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Sekolah Rakyat sebagai upaya untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Menurutnya, pendidikan memiliki kekuatan besar dalam menumbuhkan harapan dan juga membentuk karakter generasi muda. Dan juga menurut Maman, Komisi 8 mendukung penuh program Sekolah Rakyat, namun ia menegaskan bahwa program ini harus dirancang dengan matang termasuk dalam penyediaan sarana prasarana guru dan juga serta kurikulum yang tepat sasaran. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengapresiasi respon cepat dan konkret Kementerian Sosial dalam menangani berbagai persoalan sosial di lapangan. Ia menilai langkah-langkah seperti pendirian sekolah rakyat serta layanan rehabilitasi sosial di sentra sebagai bukti nyata dari komitmen Kementerian Sosial terhadap kelompok rentan. Menurut Maman, slogan Kemensos selalu ada bukan sekedar jargon, tetapi terlihat dalam eksekusi lapangan terhadap kasus-kasus kemanusiaan seperti rumah roboh, operasi gagal, hingga anak-anak yang putus sekolah. Ia juga menyoroti keberadaan program sekolah rakyat sebagai bagian dari langkah afirmatif untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Ya, yang pertama tentu kita mengapresiasi ya bagaimana memutus rantai kemiskinan dengan pendidikan, karena pendidikanlah yang akan menumbuhkan harapan dan merubah karakter
seseorang, sehingga harapan itu akan sangat luas. Tetapi persoalannya ketika core tentang pendidikan atau sekolah rakyat ini ada di Kementerian Sosial, kita mengingatkan Kementerian Sosial itu core-nya adalah mengentaskan kemiskinan. Jangan sampai lalu Kementerian Sosial ini menjadi Kementerian Sosial dan Pendidikan. Nah, tetapi yang kedua, tentu kita pun mengingatkan bahwa balai-balai besar, sentral-sentral yang dimiliki oleh Kementerian Sosial itu jangan juga kehilangan tugas utamanya. Maka kita mengusulkan di Komisi 8, Kementerian Sosial itu ada di bidang atau ada di ranah mencari atau mengeksplorasi data-data anak-anak yang pantas masuk di sekolah rakyat. Sementara sekolah rakyatnya disediakan oleh PUPera, lalu juga sistem kurikulumnya, peraturan gurunya ada di Kementerian Pendidikan. Maka kualitas guru pun menjadi tantangan utama. Bayangkan saja, bagaimana mungkin sekolah rakyat dengan asumsi siswanya itu adalah anak-anak dengan latar belakang tidak mampu dihadapi oleh guru biasa. Itu agak sulit. Jadi bukan hanya sekedar apa yang disebut dengan transfer knowledge, tetapi lebih dari itu membangun mentalitas, membangun perspektif anak-anak aja harus dijadikan perhatian. Nah, inilah sebenarnya yang dikritisi oleh Komisi 8. Kita sekali lagi mengapresiasi programnya, tetapi tentu program yang baik harus dimulai dari bagaimana mempersiapkan sarana, prasarana, guru, dan juga kualitas pendidikan yang akan nanti atau kurikulum yang akan diberikan pada anak. Apresiasi ini merujuk pada langkah Kementerian Sosial membangun 100 titik sekolah rakyat pada 2025 yang dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang putus sekolah. Seperti diketahui, Kementerian Sosial menargetkan pendirian 100 titik sekolah rakyat hingga akhir 2025. Di tengah berbagai dinamika di lapangan, Kementerian memastikan bahwa fungsi dasar sentra sebagai lembaga rehabilitasi sosial tetap menjadi prioritas utama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rizky Nazami Karsyayuda juga menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong agar badan usaha milik daerah menjadi sehat sehingga dapat menghadirkan kemandirian fiskal bagi pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Rifki saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara pada Rabu 21 Mei 2025. Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rizky Nazami Karsyayuda menjelaskan bahwa satuan kerja perangkat daerah maupun instansi pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota tidak memiliki kewenangan untuk melakukan aktivitas usaha yang menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, menurutnya keberadaan BUMD menjadi instrumen legal yang sah untuk menjalankan fungsi tersebut. Politisi fraksi Nasdem ini juga menambahkan bahwa BUMD yang sehat akan mampu menghasilkan sumber-sumber pendapatan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Dengan demikian, BUMD dapat menjadi pilar penting dalam mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara. BUMD yang sehat itu adalah tujuan kami. Kenapa BUMD harus sehat? Karena hanya melalui BUMD lah pemerintah daerah bisa melakukan entrepreneurship birokrasi. Nah, kalau BUMD-nya sehat, maka ada sumber-sumber pendapatan daerah yang diperkenankan oleh undang-undang, dan itu bisa mengurangi ketergantungan pemerintah provinsi, kabupaten, kota terhadap APBN yang sekarang masih cukup besar. Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Sulawesi Utara tersebut, Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja di Manado, Sulawesi Utara pada Rabu 21 Mei 2025. Melalui kunjungan ini, pemerintah daerah berharap sinergi antara pusat dan daerah dapat terus diperkuat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui BUMD dan BULD yang profesional dan akuntabel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Kementerian Keuangan disebut akan melakukan perombakan pada jajaran Eselon 1 Kementerian Keuangan atau Kemenke. Praktisi yang juga pengamat ekonomi John Palinggi ini mengungkapkan bahwa keputusan ini dinilai akan meningkatkan pendapatan negara dan juga arah kebijakan fiskal di kedua bidang tersebut. Setelah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan akan melakukan perombakan pada jajaran Eselon 1 Kementerian Keuangan.
Bimo Wijayanto juga ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pajak, sementara Letnan Jenderal Jaka Budi Utama dipercaya sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai. Praktisi yang juga pengamat ekonomi John Palinggi mengungkapkan bahwa keputusan dari Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan pada jajaran eselon 1 merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara di kedua bidang tersebut. Dengan hal ini penerimaan pajak maupun bea dan cukai dapat meningkatkan di bidang ekspor maupun impor. Dengan demikian pendapatan negara dapat meningkat. Penunjukan Dirjen Pajak Pak Bimo, Direktur Jenderal Pajak Pak Bimo, dan penunjukan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Bapak Jaka Budi Utama, itu yang diputuskan Bapak Presiden bagian dari langkah-langkah dan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara di kedua bidang ini. Karena kedua bidang ini berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi memang terhadap penerimaan pajak ini pemerintah sangat berharap supaya tidak menurun tetapi meningkat penerimaan pajak, dan juga di bidang bea dan cukai daripada impor maupun ekspor itu bisa diperoleh secara maksimal. Jadi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga
dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan informasi kita lanjutkan. Pemirsa, upaya penyelundupan burung dengan status dilindungi ke Pulau Jawa ini kembali berhasil digagalkan di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Burung-burung ini dibawa menggunakan bus dari wilayah Jambi yang juga rencananya akan dikirim Bekasi, Jawa Barat dan Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Tim gabungan Balai Karantina Lampung, Kepolisian, dan Flight Indonesia Protection Birds berhasil menggagalkan penyelundupan 668 ekor burung di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Ratusan ekor burung ini diamankan petugas dari sebuah mobil bus yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Bakahuni menuju Pulau Jawa karena tidak memiliki dokumen kekarantinaan yang sah. Dari total 668 ekor burung yang diamankan, terdapat 47 ekor burung yang berstatus dilindungi, seperti kinoy, cucak mini, cucak ranting, madu sepah raja, serindit Melayu, dan juga layongan. Kepala Satuan Pelayanan Karantina Indonesia Pelabuhan Bakahuni, Akhir Santoso, mengatakan burung-burung tersebut dibawa dari wilayah Jambi yang rencananya akan dikirim Bekasi, Jawa Barat, dan Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Burung-burung ini pun telah dilepas liarkan guna menjaga kelestariannya. Benar mengamankan satwa liar jenis burung yang diangkut melalui alat angkut jenis bus, dalam hal ini bus RPM. Jadi saat kami lakukan pemeriksaan tidak ada dokumen apapun. Kemudian saat kami lakukan pemeriksaan dan identifikasi terdapat 668 ekor burung. Dari jumlah itu 47 ekor yang dilindungi. Modusnya informasi dari supir dan kenek ini paket yang dititipkan di jalan di suatu lokasi di Jambi dan akan dikirim ke Bekasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di Tipter, Baris Krim Polri juga menggerebek 2 lokasi pengoplosan gas subsidi di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Dari operasi ini, polisi menyita ratusan tabung gas bersubsidi, peralatan penyuntikan hingga mengamankan 5 orang tersangka. Di Tipter, Baris Krim Polri melakukan penyelidikan di 2 lokasi terpisah yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan gas subsidi. Hal itu disampaikan di Tipter, Baris Krim Polri Brigjen Pol Nudung Syafruddin dalam konferensi pers Kamis 22 Mei 2025. Nunung menyampaikan dari TKP Geluran Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, penyidik mendapati aktivitas penyuntikan isi gas dari tabung LPG 3 kg bersubsidi ke tabung 12 kg non-subsidi. Sementara itu di Jakarta Timur, Nunung menyebut petugas menemukan mobil pickup yang membawa tabung gas bersubsidi, serta aktivitas penyuntikan dan pengoplosan yang sedang berlangsung. Atas dasar temuan tersebut, Nunung menyatakan bahwa penyidik meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, serta menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Penyelidikan dan penyidikan kita mulai dari penyelidikan dulu yang untuk TKP Jakarta Utara atau LP nomor 52. Berdasarkan informasi adanya kegiatan penyalahgunaan gas bersubsidi di TKP Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Atas dasar informasi tersebutlah maka kami pada tanggal 16 Mei 2025 melakukan penyelidikan di sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat penyuntikan isi gas dari tabung gas subsidi 3 kg ke dalam gas non-subsidi 12 kg. Dari hasil penyelidikan tersebut, tim mendapatkan adanya aktivitas, jadi ini tertangkap tangan, pemindahan atau penyuntikan isi gas dari tabung subsidi 3 kg dipindah ke tabung gas non-subsidi 12 kg. Sementara penyelidikan yang di TKP Jakarta Timur atau nomor LP 53 ini juga berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengoplosan LPG 3 kg bersubsidi ke tabung LPG non-subsidi 12 kg. Jadi modus operandinya hampir sama. Akhirnya pada tanggal 19 Mei 2025 kami melakukan penyelidikan tersebut dan menemukan 1 unit mobil pickup bermuatan LPG 3 kg yang masuk ke dalam gudang, yang kemudian kita lakukan penggeledahan. Mereka sedang melakukan aktivitas penyuntikan dan pengoplosan gas LPG.
Untuk 2 TKP ini kemudian kita tingkatkan statusnya kita naikkan menjadi penyidikan, ya, karena sudah ditemukan adanya dugaan tindak pidana. Yang untuk TKP di Jakarta kita menyita 699 tabung gas subsidi dengan melakukan pemeriksaan terhadap 5 tersangka, yaitu KF, MR, W, P, dan AR. Barang bukti lain yang kita sita ada 6 buah regulator pendek, 1 bungkus klem selang, 4 buah obeng, 1 buah tang, 1 buah kunci Inggris, 5 buah kantong besar yang berisi tutup segel berkode tabung warna kuning, 1 buah kantong kecil yang berisi karet atau sil tabung gas, dan 1 buah timbangan elektronik. Kemudian kita juga menyita 2 unit mobil pickup sebagai alat angkut. Selain itu, kami juga menyita 4 unit alat komunikasi berupa handphone merek Oppo. Dari penyitaan itu, kita juga sudah mengamankan 2 buah buku catatan warna merah atau buku pembukuan, sehingga kita nanti bisa tahu sudah berapa lama mereka melakukan kegiatan ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya pemirsa, konter HP Sumitra Ponsel di Jalan Jagakarsa Raya, Jakarta Selatan dibobol pencuri yang masuk lewat plafon dan juga membawa 12 unit handphone. Dan kejadian itu viral di media sosial yang menyebabkan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Aksi pencurian terjadi di konter HP Sumitra Ponsel yang berlokasi di Jalan Jagakarsa Raya nomor 8 RT 9 RW 7 Jakarta Selatan. Kejadian ini berlangsung pada Selasa 20 Mei 2025 saat kondisi toko dalam keadaan kosong. Terlihat dari rekaman CCTV, pelaku diduga masuk dengan cara menjebol atap plafon konter. Pelaku yang memakai kaos hitam melakukan aksinya dengan turun dari plafon dan mengambil sejumlah HP yang ada di etalase toko. Dari dalam toko, pelaku berhasil membawa kabur sebanyak 12 unit handphone dari berbagai merek dan tipe. Akibat kejadian tersebut, pemilik konter mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak berwajib dan saat ini masih dalam penyelidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hebat melanda gudang kemiri di Jalan Sultan Iskandar Muda, Surabaya pada Kamis pagi diduga akibat korsleting listrik. Sebanyak 18 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Pada Kamis pagi, kebakaran hebat melanda sebuah gudang penyimpanan kemiri di Jalan Sultan Iskandar Muda, Surabaya. Kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik yang memicu kobaran api yang besar. Lokasi gudang berada di kawasan padat yang berdekatan dengan SPBU dan 2 sekolah, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya kebakaran. Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, Laksita Rini Sefriani menyebutkan bahwa setidaknya 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara itu, Wasis Sutikno, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Surabaya, mengatakan bahwa api mulai tercium sejak malam hari oleh petugas SPBU terdekat. Namun karena gudang tidak dijaga, api baru membesar pada pagi harinya. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam dan api berhasil dipadamkan dengan cepat. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 2 pelaku penjamretan yang aslinya viral di media sosial karena membuat korbannya jatuh tersungkur akhirnya berhasil diringkus aparat Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan juga pelaku utama diringkus di rumahnya saat tengah tertidur, sedangkan rekannya dibekuk saat tengah asik nongkrong. Tim Reserse Kriminal Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat malam tadi mendatangi rumah salah satu pelaku jambret di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru. Awalnya bapak kandung pelaku tak percaya jika putranya terlibat dalam aksi penjambretan. Namun setelah melihat video rekaman CCTV, barulah petugas diizinkan masuk ke dalam rumah. Pelaku berinisial MI diringkus tanpa perlawanan saat tengah tertidur di dalam kamar. Meski begitu, ibu, adik, serta kakak pelaku sempat menangis tak kuasa melihat MI dibawa petugas. Dari pelaku MI, petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap RDC, rekan pelaku yang bertugas menjadi joki alias pengendara motor.
RDC diringkus saat tengah asik nongkrong bersama teman-temannya. Aksi penjamretan yang dilakukan keduanya terjadi di Jalan Biduripan dan Johar Baru, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Korbannya adalah seorang wanita muda berusia 24 tahun berinisial SF yang merupakan penghuni indekos. Korban bahkan sempat jatuh tersungkur saat mengejar dan merebut tas yang akan dibawa kabur pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, ponsel korban telah dijual kedua pelaku kepada seseorang yang kini tengah diburu. Hasil penjualannya lalu digunakan kedua pelaku untuk mabuk-mabukan. Yang berhasil kami amankan dua orang yang memang pelakunya berboncengan kendaraan bermotor ada dua itu. Pengakuan tersangka barangnya dijual kepada temannya, yang temannya tersebut sudah kita kantongi namanya dan sampai saat ini masih dalam pengejaran. Mereka digunakan untuk poya-poya, biasa minum-minuman keras, kemudian buat nongkrong, rokok dan sebagainya. Pasal 365 diuntukkan 363. Ancaman hukuman 9 tahun penjara. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 Junto 353 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Peci Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.